Kembali lagi ke Jarum 7,6 FM. Berita pada pagi hari ini, karena sekutu mengebom Hiroshima dan Nagasaki. Karena itu Jepang menyerah pada sekutu tanpa syarat. Hah? Apa? Bung, apakah kamu mendengar tadi, Bung? Ya, aku dengar. Ternyata Jepang telah menyerah terhadap sekutu, Bung. Berarti kekuasaan di Indonesia tidak ada yang menduduki, Bung. Kalau begitu, kita harus mendesak orang tua ini. Setuju sekali. Apalagi Bung Karno, supaya bisa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Benar itu. Justru saat ini Jepang tidak memiliki wewenang lagi di negara ini. Kita harus memanfaatkan momen ini. Betul sekali itu, Bung. Tetapi jangan sampai kemerdekaan kita diproklamirkan oleh PPKI, Bung. Kenapa Anda berpendapat demikian? Seperti yang kalian tahu sendiri, PPKI itu dibentuk oleh Jepang, Bung. Kita tidak ingin ada campur tangan dari Jepang terhadap kemerdekaan kita, Bung. Maka dari itu, kita semua sepakat untuk menolak hadiah dari Jepang. Betul. Benar kata Bung Syarif. Kemerdekaan ini harus segera diproklamasikan. Ayo kita minta kepada Bung Hatta dan Bung Karno untuk segera memutuskan hubungan kita dengan Jepang. Tepat sekali. Untuk itu, Bung Khairul dan Bung Wikana, kalian harus datang ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan berita ini. Oke. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Bu, Bung Karnonya ada. Ada apa ya? Jadi gini Bu, ada hal yang ingin kita bicarakan dengan beliau. Oh, kalau begitu ayo silahkan masuk. Terima kasih. Saya panggil Kang Basri dulu ya di dalam. Assalamualaikum. Silahkan. Terima kasih, Bu. Jadi, ada maksud apa saudara-saudara datang ke sini? Jadi begini, saya mendengar dari radio BBC London di Bandung bahwa Jepang itu menyerah terhadap sekutu. Jadi dengan itu kami dari kaum pemuda telah mengadakan rapat bahwa kami ingin meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan negara kita. Kita tidak bisa langsung proklamasikan kemerdekaan Indonesia. Terlebih dahulu, kita harus bawa ini ke sidang PPKI. Tidak bisa, Bung, karena PPKI itu diciptakan oleh Jepang, Bung. Kita tidak bisa ada campur tangan dari bangsa lain terhadap proklamasi kemerdekaan kita, Bung. Tapi sebaiknya kita membicarakan ini di dalam rapat PPKI, karena PPKI adalah badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Masa kita harus tunggu jadi Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita sendiri? Bisa Bung, kita bisa bangkit untuk memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Toh juga Jepangnya sudah kalah di perang sucinya. Tapi, kekuatan militer Indonesia sekarang ini belum mampu untuk bisa mempertahankan Indonesia. Kalau nanti terjadi pertumpahan darah, apa kau mau pertahankan anak-anak dan wanita yang ada di Indonesia ini? Lalu toh kita belum tentu bisa pertahankan Indonesia kita, karena di sini masih banyak armada Jepang yang bersiap siaga di sekitar kita. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan bangsa Indonesia ini. Baiklah, tapi biarkan kami berunding sebentar. Apa yang sekarang harus kita lakukan? Sedangkan para pemuda terus mendesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi berita tentang kekalahan Jepang itu belum tentu benar. Kalau itu berita benar, seharusnya kita sudah tahu di awal. Baiklah, jadi maksud Bung di sini, kita tidak akan mengikuti keinginan para pemuda. Iya, karena saya khawatir akan terjadi sesuatu yang saya takutkan, yaitu pertumpahan darah. Mengingat di sini masih banyak sekali militer Jepang yang kuat dan bersiap siaga di sekitar kita. Ya sudah, bagaimana kalau keputusan Anda dan Bung Hatta kita sampaikan kepada para pemuda? Baiklah, mari kita temui mereka. Bagaimana keputusan Anda, Bu? Jadi
keputusan kami adalah tetap pada pendirian kami, yaitu untuk saat ini tidak akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kalau kalian tetap pada pendirian kalian, maka silakan cari tokoh yang lain. Baiklah, kalau seperti itu pendapat Anda, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi yang jelas, kami akan memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Ya, kalau begitu kalian pergi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, apa yang saudara sampaikan di sini? Jadi begini, para pemuda terus menuntut agar proklamasi segera dilaksanakan. Tapi kita tidak bisa gegabah, Bung. Kalau kita tidak pertimbangkan dengan matang, bisa jadi terjadi hal yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah bagaimana cara menghadapi sekutu yang berniat kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya kita bicarakan di rapat PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan mendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih terlalu muda. Pemikiran mereka masih terlalu pendek. Kita harus mempersiapkannya dengan matang. Bagaimana jika nanti kau semuanya bakal berantakan? Baiklah Bung, kalau begitu kita semua sudah sepakat. Oke, hasil rapat ini kita putuskan. Kita akan melaksanakan proklamasi setelah rapat PPKI 19 Agustus 1945. Setelah Bung Wikana sama Bung Tering kemarin menemui Bung Hatta dan Bung Karno, nampaknya golongan tua ini tidak akan menyetujui keinginan kita setelah kita mendesak mereka seperti tadi. Jadi, mau tidak mau, hari ini kita harus menemukan jalan keluar dari semua masalah ini. Benar itu. Apakah ada yang ingin memberi saran di sini? Bagaimana kalau kita mengasingkan konstitusi Soekarno dan Bung Hatta dengan tujuan untuk menjaga mereka dari pengaruh Jepang? Bagaimana? Ya benar. Tapi kita mengasingkan yang mana? Bagaimana kalau Torengas Depok, suatu kota di kawasan Kawedana, Karawang? Bagaimana? Ide bagus itu. Kalau begitu, besok pagi saya dan pemuda lainnya akan mendatangi rumah Kim Soekarno dan Muhammad Hatta untuk menjemput mereka dan mengajaknya ke Rengas Dengklok. Oke, demikian sudah orang kita. Terima kasih sudah datang. Waalaikumsalam. Bung Karno, Bung Karno. Ya, ada apa ya datang sepagi ini? Kami bermaksud untuk mengasingkan Anda dan Soekarno dari sini. Pengasingan? Apa maksud kalian? Ya, jadi kalian bakal kami asingkan menuju Rengas Dengklok supaya kalian tidak terpengaruh oleh Jepang. Oh, seperti itu ya. Baiklah, kami akan ikut dengan kalian. Lebih baik Ibu Fatmawati dan Butur ikut supaya lebih aman. Oke, saya akan mengajak mereka. Saya ingin bertanya, apakah saudara tahu keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Pasti tidak tahu, Bu. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka jika kembali ke Jakarta. Dan juga aku akan memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945, lambat-lambatnya pukul 12 siang. Baiklah, kami akan memberitahu tempatnya di Rengas Dengklok. Akankah kalian bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya pada kita? Baiklah, kami akan menjemput kalian ke Rengas Dengklok sekarang. Enak, bisakah kau mengantarkan kami ke Rengas Dengklok sekarang? Maaf saya, Pak. Iya. Baik, Bu, ini mari saya antarkan. Selamat malam, Tuan. Oh, kalian Soekarno, masuk dulu.
Ada apa tuan-tuan datang kemari? Apa ada masalah yang serius? Maaf sebelumnya, mungkin kami mengganggu waktu istirahat Tuan. Jadi maksud kedatangan kami adalah untuk menanyakan apakah benar berita kekalahan Jepang terhadap sekutu. Dari mana tuan mendengar berita tersebut? Kami mendengar berita tersebut dari salah satu pemuda. Katanya dia mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Berita tersebut memang benar, tetapi kami masih merahasiakannya karena Jepang masih bertanggung jawab terhadap keamanan di Indonesia. Sekarang kami bingung karena para pemuda terus mendesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Wah, itu merupakan gagasan yang bagus, mengingat inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, jadi begini, misalnya Tuan Maeda mengizinkannya, boleh kami meminjam rumah Anda? Boleh? Memang untuk apa? Apabila berita itu benar, kami akan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan rencananya kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia esok pagi. Apakah Tuan keberatan? Tidak sama sekali. Memangnya apa yang harus kita siapkan? Jadi kami berencana untuk membuat naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, ayo buat naskahnya bersama di ruang makan. Kita tidak boleh membuang waktu percuma, kan? Rasanya terlalu banyak orang jika kita mengerjakan naskah ini secara bersama. Bagaimana kalau saya, Bung Hatta, dan Bung Subarjo yang menyusun naskah ini? Benar, sebaliknya memang mereka lah yang harus menuju ke ruang makan. Tapi bagaimana dengan para pemuda? Biarkan mereka menunggu kita di sini. Ayo. Baiklah, saya permisi dulu. Kalian bahas saja naskahnya terlebih dahulu. Oke, baiklah. Saya catat proklamasinya ya. Baiklah. Untuk pembukaan, kata apa yang bagus ya? Untuk pembukaan kita beri kata proklamasi. Sepertinya itu kata yang cocok untuk pembukaan naskah ini. Lalu, untuk isinya bagaimana? Tunggu, biarkan saya berpikir dulu. Bagaimana jika begini, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia? Itu bagus, karena naskah ini menyatakan kemerdekaan bangsa kita. Saya sudah berpikir begini, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lainnya diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Baiklah, itu bagus. Lalu, atas nama apa proklamasi ini? Percaya karena ini berkat jasa-jasa Indonesia, maka lebih bagusnya atas nama bangsa Indonesia. Itu ide yang bagus, Bung. Jadi bagaimana, Bung? Naskahnya sudah selesai? Iya, sudah. Bagaimana? Hadirin sekalian, apa mungkin ini sudah sesuai? Boleh saya lihat sebentar kertasnya Bung Karno? Oh, boleh, silakan. Saya rasa masih ada kata-kata yang janggal di sini dan perlu diadakan perubahan. Bagaimana menurut Anda, Bung Karno? Coba, boleh saya lihat? Oke, mari kita perbaiki sekali lagi. Itu lebih baik. Ya, bagaimana dengan ini sekarang? Apakah para hadirin sekalian setuju? Boleh kami lihat masing-masing dari kami melihatnya? Boleh, silakan. Bagaimana? Ya, saya rasa kami akan menyetujui ini. Lalu, siapa yang mau menandatangani proklamasi ini? Mana jika dibuat seperti Declaration of Independence Amerika? Bagaimana maksud Anda, Bung? Maksud saya, teks tersebut ditandatangani oleh semua yang hadir pada malam hari ini. Saya tidak setuju kalau teks tersebut ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? Kenapa Anda tidak setuju? PPKI dibentuk oleh siapa? Jepang kan? Anggotanya diangkat oleh siapa? Jepang juga. Padahal kemerdekaan kita dapatkan atas usaha bangsa kita sendiri. Ya, saya sependapat juga dengan Anda. Baiklah, saya setuju. Tapi bagaimana dengan Bung Hatta? Dengan senang hati. Lah, jika Bung Hatta setuju.
Dan saya juga ingin usul, bagaimana kata tempo diganti dengan kata tempo? Dan juga saya punya usul, bagaimana Jakarta 170805 diganti dengan Jakarta hari 17 bulan 08 tahun 05. Begitu saya juga mempunyai usul, bagaimana jika kata-kata wakil bangsa Indonesia diganti dengan atas nama bangsa Indonesia, karena yang menandatangani teks proklamasi tersebut hanya Bung Karno dan Bung Hatta saja. Setuju. Usulan kalian bagus. Saya rasa tidak ada tambahan lagi. Apakah semua setuju? Setuju. Setuju. Ya, setuju. Saya Maaf, apakah Bung bisa mengetik naskah ini dengan perubahan-perubahannya? Baik, Bung, dengan senang hati. Alhamdulillah. Makasih ya Bu, sudah menemani di saat-saat yang sangat menguras pikiran ini. Iya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Oh iya, besok Bapak sudah merencanakan untuk proklamasi besok? Iya, benar. Jadi besok kita akan proklamasi kemerdekaan Indonesia dan akan langsung diiringi oleh lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dibuat oleh Bung Supratman. Bukankah kita tidak punya bendera? Lantas bagaimana? Oh iya Bu, Bapak sampai lupa. Oh iya, gimana kalau Ibu yang buatkan benderanya? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Hanya ada kain warna merah dan warna putih. Iya, tidak apa-apa. Yang sederhana saja. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah kalau begitu. Oh iya, Ibu punya ide, Pak. Bagaimana kita memberi nama benderanya Sang Saka Bendera Merah Putih? Wah, ide bagus tuh. Jadi nama benderanya nanti Sang Saka dan warnanya itu pun warna merah putih. Jadi namanya Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, kalau begitu sebaiknya Bapak menyusun pidato untuk proklamasi besok. Ya, sebentar. Mata belum datang. Saya akan tunggu Muhammad. Sudah, silahkan, tapi jangan terlalu lama, sebentar lagi sudah pukul 10. Maaf, Bung, apakah proklamasi bisa segera dilakukan? Iya, bisa sekarang juga. Ayo kita ke halaman depan. Tolong kibarkan bendera ini sebagai tanda awal kejayaan. Saya akan menyerahkan diri saya untuk mengibarkan bendera ini. Hai kalian, jaga baik-baik bendera ini. Kalian dapatkan kehormatan untuk mengibarkan bendera yang pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tidak akan meninggalkan Anda. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
Ini kan teks proklamasi. Aku harus menemui Sayuti Melik juga sekarang. Sayuti Melik, mengapa Anda membuang teks proklamasi ini? Aku pikir sudah ada naskah ketikan yang sudah ditandatangani. Tapi ya tetap saja ini adalah sejarah. Maka dari itu saya akan menyimpannya. Baiklah, aku percayakan itu padamu.